Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat bahwa latar kali ini tuh hanya berwarna putih, tanpa warna-warni kehidupan, seperti tema-tema sebelumnya. Kenapa saya memilih warna putih? Karena hari ini tuh cukup serius. Karena kita akan membahas tentang teknis pengelolaan nilai. Nilai yang sangat berkaitan dengan yang namanya angka. Nah, jadi kali ini tuh teman-teman sekalian akan banyak melihat tentang angka-angka. Teman-teman akan banyak melihat tentang kejujuran, bukan kebohongan. Oke, di sini ada bagian A, yaitu penilaian kompetensi pengetahuan. Yang pertama itu ada penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan oleh guru mata pelajaran atau pendidik. Yang kedua, penilaian pengetahuan terdiri atas nilai harian, NH, nilai ulangan tengah semester, UTS, dan nilai ulangan akhir semester atau UAS. Ingat, UAS, ulangan akhir semester, bukan Ustadz Abdul Somad. Yang ketiga, nilai harian NH diperoleh dari hasil ulangan harian yang terdiri dari tes tulis, tes lisan, dan penugasan yang dilaksanakan pada setiap akhir pembelajaran satu kompetensi dasar atau KD. Yang keempat, ada nilai ulangan akhir semester diperoleh dari hasil tes tulis yang dilaksanakan di akhir semester. Yang keenam, penghitungan nilai pengetahuan diperoleh dari rata-rata nilai proses, nilai ulangan tengah semester, nilai ulangan akhir semester, atau yang biasa kita sebut ulangan kenaikan kelas, yang bobotnya itu ditentukan oleh satuan pendidikan. Yang ketujuh, penilaian kompetensi pengetahuan dapat menggunakan rentang nilai seperti pada tabel di bawah ini untuk membantu guru dalam menentukan nilai. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah rentang nilai kompetensi pengetahuan. Oke, silahkan dilihat teman-teman. Yang ke-8, penghitungan nilai pengetahuan adalah dengan cara menggunakan skala nilai 0 sampai dengan 100, menetapkan pembobotan dan rumus. Penetapan bobot nilai ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik sekolah dan peserta didik. Yang keempat itu, nilai harian disarankan untuk diberi bobot lebih besar daripada UTS dan UAS karena lebih mencerminkan perkembangan pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, rumusnya teman-teman bisa lihat jumlah nilai yang di dalamnya terdapat NH, NUTS, dan UAS dikalikan 4, kemudian dibagi dengan jumlah nilai maksimal. Teman-teman sekalian bisa lihat contohnya ada pada nomor 5. Bagian B, kita akan membahas tentang penilaian keterampilan. Nah, isinya itu kurang lebih dengan yang tadi di penilaian tentang pengetahuan, yaitu penilaian keterampilan dilakukan oleh guru mata pelajaran atau pendidik. Penilaian keterampilan diperoleh melalui penilaian kinerja yang di dalamnya terdiri atas nilai praktik, portofolio, dan proyek. Penilaian keterampilan dilakukan pada setiap akhir menyelesaikan satu KD. Kemudian penentuan nilai untuk kompetensi keterampilan menggunakan rentang nilai. Kemudian penghitungannya dengan cara menetapkan pembobotan dan rumus penghitungan. Menggunakan skala 0 sampai dengan 100,
Pembobotan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik sekolah dan peserta didik. Bagian D, nilai praktik disarankan diberi bobot lebih besar daripada nilai portofolio dan proyek karena lebih mencerminkan proses perkembangan pencapaian kompetensi peserta didik. Di sini kita bisa lihat rumusnya. Kurang lebih seperti tadi, yaitu jumlah nilai yang di dalamnya ada praktik, portofolio, project, kemudian dikalikan 4, lalu dibagi jumlah nilai maksimal. Nah, ini contoh perhitungannya. Teman-teman sekalian bisa lihat. Bisa saya next, karena tidak baik menetap pada suatu tempat tanpa harus melangkah ke langkah selanjutnya. Ini adalah nilai rapor, kemudian nilai konversi, yang dimana hasilnya 3,15, yang mendapatkan B+. Sudah baik dalam mengerjakan praktik dan proyek, namun masih perlu ditingkatkan kedisiplinan merapikan tugas-tugas dalam satu portofolio. Bagian C. Tidak jauh beda dengan sebelumnya juga, yang dimana penilaian sikap, spiritual, dan sosial dilakukan oleh guru mata pelajaran atau pendidik. Penilaian sikap diperoleh menggunakan instrumen penilaian observasi, penilaian diri sendiri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal catatan guru. Yang ketiga, nilai observasi diperoleh dari hasil pengamatan terhadap proses sikap tertentu pada sepanjang proses pembelajaran 1 kompetensi dasar atau KD. Untuk penilaian sikap spiritual dan sosial, KI 1 dan KI 2 menggunakan nilai kualitatif. Nah, ini adalah tabelnya. Rentang nilai kompetensi sikap. Oke, sini ada D, D+, C-, C+, B-, B+, A-, dan A. Penghitungan nilai sikap adalah dengan cara menentukan skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 sampai 4. Contohnya yaitu 1 itu sangat kurang, 2 kurang konsisten, 3 mulai konsisten, dan 4 konsisten. Menetapkan pembobotan dan rumus penghitungan pembobotan ditetapkan oleh satuan pendidikan mempertimbangkan karakteristik sekolah dan peserta didik. D. Nilai proses atau nilai observasi disarankan diberi bobot lebih besar daripada penilaian diri, nilai teman sejawat, dan nilai jurnal karena lebih mencerminkan proses perkembangan perilaku peserta didik otentik. Nah, teman-teman bisa melihat contohnya, dan di sini juga ada rumusnya. Kurang lebih seperti tadi, hasilnya 3,6. Yang dimana 3,6 itu sangat baik. Lanjut, kita ke KKM, kriteria ketuntasan minimal. KKM ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. KKM itu tidak dicantumkan dalam buku pencapaian kompetensi, tetapi dicantumkan dalam buku penilaian guru seorang. Peserta didik yang sudah mencapai
atau melampaui KKM diberi program pengayaan. Keterangan ketuntasan, kompetensi pengetahuan dan keterampilan dinyatakan tuntas apabila mencapai nilai 2,66. Kompetensi sikap spiritual dan sosial dinyatakan tuntas apabila mencapai nilai baik. Implikasi dari ketuntasan belajar tersebut adalah sebagai berikut. Untuk KD pada KI 3 dan KI 4 diberikan remedial individual sesuai dengan kebutuhan kepada peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari 2,66. Untuk KD pada KI 3 dan KI 4 diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya ke KD berikutnya kepada peserta didik yang memperoleh nilai 2,66 atau lebih dari 2,66. Untuk KD pada KI 3 dan KI 4 diadakan remedial klasikal sesuai dengan kebutuhan apabila lebih dari 75% peserta didik memperoleh nilai kurang dari 2,66. Kemudian, untuk KD pada KI 1 dan KI 2, pembinaan terhadap peserta didik yang secara umum profil sikapnya belum berkategori baik dilakukan secara holistik. Yang paling tidak dilakukan oleh guru mata pelajaran, guru BK, dan orang tua. Dan yang terakhir, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila terdapat minimal salah satu kompetensi dari 3 mata pelajaran yang tidak tuntas. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.